Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Andi Padamayanti Herdian. Saya mahasiswa Stikes Jalan Ahmad Yani Cimahi, jurusan D3 Keperawatan. Mark Zuckerberg mengatakan, orang-orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal yang baru, serta mencari cara untuk membuat peningkatan. Seperti yang terlihat di belakang saya, terdapat alat konstruksi yang akan segera menyelesaikan pembangunan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara ini maupun dunia telah berkembang, baik dari aspek industri maupun teknologi. Baik teman-teman, perkembangan proses keperawatan itu bermula pada zaman purbakala, di mana pada saat itu orang-orangnya masih mempercayai yang berbau ilmu gaib, sehingga peran perawat pun masih belum berkembang secara maksimal. Namun seiring berjalannya waktu, peran perawat atau perkembangan perawat semakin lama semakin meningkat, sehingga kualitas dari praktik keperawatannya juga meningkat. Hal ini dikarenakan pendidikan dan peran perawatnya telah berkembang secara pesat. Dunia tidak akan pernah berhenti dan akan terus berputar menuju ke arah perkembangan yang luar biasa. Nah, salah satu dalam menghadapi perubahan tersebut yang harus dipersiapkan adalah tenaga para ahli, yaitu kita. Perkembangan dunia keperawatan menuju era digital dan society 5.0. Menurut Yoko Haryama, dari anggota atau mantan anggota eksklusif Dewan untuk Kebijakan Teknologi dan Sains di Kabinet Kantor Pusat Jepang mengatakan bahwa Society 5.0 ini terpusat pada manusia itu tersendiri dan mengutamakan kebahagiaan yang ada di manusia itu tersendiri. Baik teman-teman, dalam menghadapi era 5.0 ini, para perawat milenial atau generasi saya dituntut untuk dapat menciptakan, menerapkan, dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas dan profesional, serta dapat menyesuaikan teknologi dan perawatan kepada pasien. Peran perawat atau peran penting dalam perawat adalah memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas secara berkesinambungan, di mana maksudnya perawat diharapkan dapat bersaing dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, sehingga pemberiannya atau pemberian asuhan keperawatan kepada pasien bekerja dengan baik. Perawat adalah peran aktif, sedangkan teknologi hanyalah membantu untuk memudahkan dan mempercepat kinerja perawat. Kenapa? Karena program kecerdasan buatan tentu tidak dapat menggantikan peran perawat secara utuh. Karena program kecerdasan buatan ini desain untuk tidak secara spesifik menggantikan posisi perawat, tetapi hanya untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan saja. Seperti halnya ada artificial intelligence, di mana AI suatu robot yang dirupai seperti manusia yang dapat dijadikan sebagai customer service di rumah sakit, sehingga memudahkan perawat-perawat di rumah sakit ketika mendapatkan pasien yang begitu banyak. Kemudian ada blockchain yang dimana merupakan teknologi yang dapat membantu kita ketika membutuhkan riwayat masa lalu, sehingga kita tidak perlu lagi mengubrak-abrik yang ada di gudang rumah sakit. Meskipun tak sering ada kasus di mana kemajuan teknologi ini berbenturan dengan etika keperawatan atau etika medis, karena sifat teknologi ini berbasis terbuka dan itu sangat berbenturan dari sifat kita atau fungsi kita sebagai advokasi. Mengadopsi teknologi dalam era ini merupakan suatu aspek terpenting dalam ilmu keperawatan. Tapi hal yang lebih penting lagi adalah hubungan interpersonal kita kepada pasien. Maka dari itu, gunakanlah teknologi sebaik mungkin dan tetapkan pada fungsi peran kita kepada pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.